Pernahkah kamu menginap di hotel murah dekat pantai dan merasa ada yang memperhatikanmu sepanjang malam? Reza hanya ingin istirahat semalam sebelum pulang ke Bandung, tapi kamar yang ia pilih ternyata milik sang ratu pantai selatan. Kalau kamu penakut, mending jangan lanjut. Tapi kalau berani, dengarkan cerita ini sampai akhir. Reza baru turun dari bus ketika langit Pangandaran mulai gelap. Ia tak punya rencana, hanya ingin satu malam tidur nyenyak sebelum kembali ke rutinitas kantor. Setelah bertanya ke tukang ojek, ia diarahkan ke sebuah hotel tua di dekat bibir pantai. Bangunannya 2 lantai, agak kusam tapi harganya sangat murah. Masih ada kamar, tapi kamu yakin mau kamar nomor 308? Tanya resepsionis wanita itu sambil menatap Reza agak lama. Reza tertawa kecil. Kenapa, angka keramat ya? Bukan, cuma biasanya nggak ada yang mau kamar itu. Kalau ada tempat tidur dan kamar mandi, saya ambil. Kunci diserahkan, resepsionis itu hanya mengangguk singkat, lalu berkata pelan, "Jangan buka jendela malam-malam ya." Reza menaiki tangga dan menyusuri lorong sepi menuju kamar 308. Di dalam kamarnya biasa saja, tempat tidur, lemari, dan kamar mandi kecil. Tapi jendelanya menghadap langsung ke laut. Indah meski sedikit menyeramkan karena ombak besar terus menerpa batu karang. Malamnya sekitar pukul 1, Reza terbangun oleh suara air. Sekitar pukul 1 pagi, Reza terbangun oleh suara air menetes. Ia bangkit dan memeriksa kamar mandi, tapi bukan suara tetesan, itu suara seseorang menangis. Pelan, putus-putus seperti perempuan yang sangat sedih. Reza membuka pintu kamar mandi, lampunya mati, tapi ia bisa melihat seseorang di dalam. Duduk di atas bak mandi, rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya, tubuhnya mengenakan kebaya hijau tua, lembab seperti baru keluar dari laut. Reza mundur, nafasnya tercekik, tapi sosok itu tak bergerak, hanya terus menangis sampai tiba-tiba ia menoleh. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan air laut mulai merembes keluar dari mulutnya. Reza menjerit dan lari keluar kamar. Lorong hotel gelap, lampu-lampu berkedip. Ia menuruni tangga 2 anak sekaligus menuju resepsionis, tapi meja itu kosong. Ia memukul-mukul lonceng. Setelah beberapa saat, wanita resepsionis itu muncul tanpa ekspresi, hanya menatap Reza yang panik dan gemetar. "Kamar 308, ada perempuan di kamar mandi." Wanita itu menghela nafas lalu membuka laci, mengeluarkan sebuah buku tamu lama yang lusuh. Ia menunjuk sebuah halaman. "Mas, kamu orang ke-8 yang datang lari-lari dari kamar itu tahun ini." Reza melihat halaman itu, tanggal-tanggal yang tercatat semua berhenti di tanggal 7 setiap bulannya. Dan di sampingnya ada catatan kecil. Tamu datang sendiri, menolak peringatan, melihat dia. "Apa maksudnya ini?" tanya Reza. "Mas tahu nggak?" kata resepsionis itu pelan. "Pantai Pangandaran ini katanya dijaga oleh ratu dari selatan. Kamar itu jendelanya langsung menghadap ke laut dan kadang malam-malam dia suka mampir." Reza tak berkata apa-apa, tapi ketika ia menoleh ke pintu keluar, pintu itu tertutup rapat dan dari luar terdengar suara ombak yang makin keras, seolah air laut kini sedang naik mencari tamu yang berani mengganggu istananya. Reza akhirnya meninggalkan hotel itu keesokan paginya, tapi matanya kosong, tak pernah lagi bicara tentang apa yang ia lihat malam itu. Sejak saat itu, kamar 308 selalu kosong. Tapi terkadang dari jendela ada yang melihat ke dalam. Kalau kamu suka cerita horor pendek seperti ini, jangan lupa tonton kisah lainnya di channel ini. Dan jangan lupa kalau kamu menginap di hotel dekat pantai, jangan buka jendelanya tengah malam.